Aku butuh lebih banyak data tentang seberapa jauh kekuatanmu itu bisa bertamu saat ini. Bantu aku. Baru berdua nih. Kau mau? Apa, Bi? Apa, Bi? Enggak. Itu dia. Aman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang video lagi ada. Ada, cuma saya siap-siap ya lah, siapa tahu ada yang akan. Di sini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar orang tua kalian mudah-mudahan juga sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita ketemu lagi pada pagi hari yang cerah ini ya, setelah kemarin diguyur hujan ya. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semuanya ya. Di pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya untuk menambah keberkahan ya di dalam majelis ilmu ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk itu Bu Jaleha minta tolong kepada Munzir. Boleh Munzir? Ibu minta tolong Munzir memimpin doa. Teman-temannya silakan Munzir. Ustaid. Siap. Allahu Akbar. Iqra'u doa qabla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. dan Rabbi zidni ilma warzuqni
Ya Allah, tambahkannya ilmuku dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya dengan ilmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kabulkanlah doa. Terima kasih Munzir. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Baik. Sudah siap belajar belum nih? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini pagi yang cerah ini harus semangat belajarnya ya. Baik, Ibu langsung buka saja pembelajaran kita. Melanjutkan masih pelajaran yang lalu. Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, tidak ada halangan untuk sinyal dan lain sebagainya ya. Baik, anak-anak, kita masih melanjutkan di pelajaran kita tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita di subtema tema 3 ya. PB2 yaitu manusia dan benda di lingkungannya ya, masih lanjutkan yang kemarin. Nah, tentu kalian masih ingat ya materi kita yang sebelumnya. Nah, ya, sebelumnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu supaya kita tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya, sekarang unsur-unsur iklan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menganalisis unsur-unsur dan ciri-ciri iklan, peserta didik mampu menuangkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan penuh percaya diri. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dengan kegiatan mengamati berbagai benda di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen dengan benar. Yang berikutnya, yang keempat, setelah kegiatan mengamati dan mengidentifikasi berbagai benda, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan, sifat-sifat, zat campuran, dan komponen penyusunnya dengan penuh percaya diri. Nah, ini 4 tujuan pembelajaran ya yang akan kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya, nah masih ya, karena ini termasuk salah satu promosi ya kalau iklan tuh berarti kita dekat sekali hubungannya dengan perdagangan atau usaha. Nah, oleh karena itu Bu Jaleha masih mengingatkan bahwa kalau kita berusaha menjadi pengusaha atau berdagang, maka teladan kita adalah Rasulullah ya. Perkataan kita harus selalu benar, ucapan kita dengan perbuatan kita harus selaras dengan apa yang kita ucapkan, sehingga apa yang kita ucapkan itu akan diperhatikan orang lain. Nah, kalau kita memasang iklan, tentunya iklan yang kita promosikan itu tidak boleh berbeda dengan kenyataannya. Nah, itulah yang dicontohkan Rasulullah. Karena itulah beliau diberi gelar Al-Amin, terkenal dengan kejujurannya. Ya.
Mudah-mudahan ini ya menjadi motivasi kita semuanya, karena Rasulullah adalah teladan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi diteladani oleh seluruh manusia. Ya. Kemudian, nah ini anak-anak, ini ada gambar atau iklan. Ini apa ya? Kalau kalian lihat nih apa ini? Ini cincau ya. Nah, di depan gang sekolah kita tuh ada yang jual cincau. Pernah ada yang beli? Cincau hijau. Nah, ada pernah yang beli? Pernah, Bu. Pernah kan bapak-bapak. Subhanallah, Ibu senang sekali kalau pergi belanja di situ bapaknya tuh. Mungkin pernah kalian juga lihat, beliau itu rajin sekali membaca Al-Qur'annya ya. Jadi pada saat Ibu membeli cincau beliau itu, beliau sedang buka Al-Qur'an. Satu hari itu beliau bisa 3 juz biasanya mengaji. Subhanallah ya, berkah ya. Nah, anggap saja ini adalah cincaunya Bapak yang ada amang-amang sih, biasa kita nyebutnya mamang gitu ya di depan itu. Nah, seandainya nih mamang tersebut ingin mempromosikan cincaunya nih. Kemudian supaya jualan cincaunya lebih laris lagi, lebih laku lagi. Nah, kira-kira bentuk iklan apa ya yang cocok ya? Kalau misalkan ada warnanya seperti ini, kira-kira iklan apa yang cocok yang perlu disampaikan oleh Bapak atau penjual cincau tersebut? Untuk iklan tempo hari ada berapa? 2. Ada 2. Ada jenisnya apa saja? Iklan apa? Iklan baris, iklan kolom. Ya, nah kira-kira kalau untuk mempromosikan jualan Bapak ini, kira-kira iklan mana yang lebih cocok? Iklan kolom. Ya, Iklan kolom. betul. Kolom. Alif, Munzir tadi yang Bu Jalha lihat ya. Sirlin juga iklan kolom karena ada gambarnya ya. Nah, kemudian cincau ini kan nih kalau kalian lihat di gambar ini, cincau ini ada apa saja nih? Di dalam gelas ini ada apa saja? Strawberry. Stroberi ya. Nah, materi termasuk dalam golongan materi apa cincau ini? Ya. Campuran, bagus ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang zat tunggal dan campuran. Ya, betul. Karena itulah cincau ini disebut tergolong dalam materi campuran ya. Ini sekedar review pembelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada gambar iklan lagi. Ingat Ramadan ya jadinya ya kalau lihat gambar ini ya. Ramadan dengan Idul Fitri yang barusan lewat. Nah, amati dulu gambarnya baru Ibu coba tanyakan. Menurut kalian, unsur-unsur apa saja yang ada pada iklan tersebut? Boleh, apa saja ya kira-kira? Apa, Lip? Tanggal. Tanggalnya, bagus. Sirlin, apa tadi? Sirlin mau jawab apa? Nama produk. Nama produk, bagus Sirlin. Terus apa lagi? Yusuf barangkali mau jawab apa Yusuf? Ajakan. Wah, kalimat ajakan, benar. Tuh ada tulisannya ndak? Diskon match. Ada tulisannya ndak? Diskon Ada, ya ada tulisan diskon. Berarti ada tulisan, ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Kemudian ada namanya ya, ada namanya, ada slogan menariknya. Nah, berikutnya sekarang gambarnya yang kita lihat berbeda dengan yang pertama. Nah, pertanyaannya juga berbeda. Sekarang, apa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak?
Isinya jelas, singkat, jujur, menarik, objektif, Iya. tidak menyinggung siapapun. Bagus sekali Sirlin. Singkat, jelas, menarik, ya. Baik, Ibu stop dulu share screen-nya. Oke, kita lanjutkan. Ibu share screen lagi. Sudah tampak semuanya? Sudah, Bu. Oh, baik. Ya. Baik, tadi ciri-cirinya ya sudah disebutkan Sirlin, lengkap sekali, Masya Allah. Sirlin pasti sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ya. Isinya singkat, informatif, kemudian bahasanya padat dan jelas, juga sifatnya mengajar ya. Nah, seperti ada mic yang masih menyala, masih aktif, boleh dimatikan dulu suaranya. Isankah nyalakan? Tekan apa, Bu? Isan nyalakan mic, suaranya masih terdengar tadi. Iya, Bu, nyala. Oh ya, tolong matikan dulu ya, San. Oke, terima kasih, San. Nah, sebelum ini Bu Jaleha, ada yang terlupakan, Nak. Ibu minta tolong kalian mengisi presensi dulu. Sebentar, Ibu kirimkan. Dari tadi Ibu lupa memberikan linknya. Kita doakan Rumaisya yang sedang sakit ya. Semoga Allah karuniakan kesembuhan. Begitu juga dengan Ibu minta tolong doanya juga untuk Pak Amir yang sekarang masih lemah ya di rumah. Sabar ya Nak ya. Nanti silakan diisi sambil mendengarkan Ibu menjelaskan. Ya, silakan ya, sambil diisi ya, Nak ya, presensinya. Sudah selesai ngisinya? Nggak ada, Bu. Di chat? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Apanya nggak ada tuh?
Di chatnya enggak ada atau udah diklik enggak ada gitu? Nggak Di ada chatnya kirim, Bu. nggak ada, Bu. Di chatnya nggak ada. Oh, di chatnya enggak ada. Coba Ibu ulangi lagi. Aza udah dapat, Bu. Aza udah ada? Udah Aza kirimkan ke chat lagi. Aza dapat dari mana? Ini, Bu, tadi itu ngirimnya pribadi paling, Bu. Ibu Oh, belum begitu. Maaf. Sebentar, Ibu ulangi lagi. Enggak, Bu, udah masuk, Bu. Udah bisa? Udah, Bu. Aza kirim lagi. Oh, Aza kirim lagi. Oke, terima kasih Aza. Aza udah kirimkan lagi ya. Baik, terima kasih Aza. Nggak ada Bu saya, Bu. Bu, kok nggak ada, Bu? Ya, sebentar Bu Jala kirimkan lagi ya. Bu, tulisnya kelas 6 ke kelas 5. Kelas 5. Kan pelajaran tadi tema 9. Kelas 5. Nah, ini dia. Bismillah. Nah. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, Bu. Tadi Ibu terklik ke Aza, makanya Aza saja yang nerima. Saya nggak ada, Bu. Nggak apa-apa, nanti Ibu Jala kirimkan pribadi ke Ihsan, ya. Oke, Bu. Ya. Matikan mic-nya, San. Ya. Kecuali memang penting, boleh dinyalakan ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Nggak bisa, Bu. Udah ya. Nah. Tadi sampai di mana? Di ciri-ciri bahasa dalam iklan, ya. Nah, selanjutnya dari 2 contoh iklan tadi, contoh tentang sirup dengan susu tadi, ya. Kita dapat rincikan nih, ini adalah tujuan pembelajaran kita, jadi kalian harus perhatikan baik-baik, ya. Unsur-unsur di dalam iklan. Yang pertama, ya coba kita lihat ini kalau seandainya tadi cincau, itu ada apa saja? Yang pertama teksnya ya. Ada teksnya di sini. Nih, coba nih, ini ada tulisan kan? Ini kan ada tulisan es cincau, ada minuman alami, cocok untuk kesehatan. Jadi dalam unsur-unsur dalam iklan itu ada tulisan atau teksnya ya. Yang kedua nama produk. Nah, kira-kira dari tulisan ini yang mana yang nama produknya ya? Es cincau. Es cincau. Bagus. Kemudian ada gambar. Nih, ada gambarnya ya. Cincau itu kalau di sini ada yang hijau, ada yang hitam. Kalau hijau itu langsung alami dibuat dari daunnya ya. Kemudian ada slogan menarik. Nah, slogan menarik ini di sini apa nih? Slogan menarik. Cocok untuk kesehatan. Ya, minuman alami cocok untuk kesehatan. Nah, kan itu kan kita jadi bersemangat kan kalau misalkan melihat slogan seperti itu.
Kemudian, nah di sini kebetulan iklan yang Ibu tampilkan ini tidak ada kontak penjualnya. Biasanya ada ya, kalau misalkan contoh misalkan orang mau jual mobil atau jual rumah, nah itu kan biasa kalau masuk ke dalam media cetak itu kan ada kontak penjualnya. Supaya apa? Supaya mudah dihubungi. Nah, yang berikutnya ciri-ciri bahasa iklan. Nah, dilihat kalau kita lihat dari gambar iklan ini, yang pertama tadi yang disampaikan Sirun itu isinya jelas, singkat, kan? Nah, jujur, menarik, objektif, dan tidak menyinggung siapapun, ya. Kemudian ciri bahasa yang lainnya adalah informatif. Dia menginformasikan bahwa cincau ini cocok untuk kesehatan. Penurun panas dalam ya. Kalau kita sering minum cincau itu baik, tapi tidak boleh terlalu sering juga. Yang berikutnya bahasanya singkat, tidak panjang-panjang. Cukup minuman alami, cocok untuk kesehatan. Nah, cukup seperti itu saja. Tapi dari kalimat yang singkat ini sudah jelas. Nah, sudah jelas bahwa cincau itu minuman alami. Nah, seperti itu. Kemudian kemasannya juga dibuat menarik, ya. Nah, seperti itu. Sifatnya mengajak supaya kalau Bu, orang ya, Bu Jaleha, saya anak sebentar boleh Bu, HP-nya mau habis baterai. oh iya silakan, baik. Nah, kemudian mengajak ya, tadi sifatnya mengajak. Matikan dulu speakernya, Ihsan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sifatnya mengajak supaya orang membeli cincau ini, ya. Nah, kemudian pertanyaannya ya, termasuk dalam zat apakah jika sirup dan susu tersebut kita satukan dalam satu gelas? Yang tadi iklan yang pertama tentang sirup, iklan yang kedua tentang susu. Kalau seandainya kita satukan dalam satu gelas, ya, kita satukan dalam satu wadah, termasuk dalam zat apakah? Jangan dijawab dulu nanti, ya. Mari kita menyimak video campuran sirup dan susu. Nah, bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Terdengar suaranya, Nak? Terdengar Bu. Itu Ibu ulangi ya, Ibu ulangi. Jangan ngiler ya nanti. Yang ngiler nanti kita buat sendiri. Ihsan boleh matikan ya. Maaf Bu, maaf.
Oke. Sepertinya banyak yang ngiler nih. Pernah. Bayangkan ya, ngiler kita ya. Nah, sekarang Ibu stop dulu share screen-nya ya. Nanti setelah ini kalian boleh mencoba sendiri di rumah masing-masing. Sekarang Ibu yang praktek. Ibu akan menyiapkan apa ini? Air putih. Nah, air putih yang Air, Bu. ya, air putih hangat. Kemudian ini ada Susu kental manis. susu kental manis. Susu enak. Manis. Ini ada Sirup. sirup Hidup ABC. sirup ABC ya. ABC. Kebetulan adanya sirup ABC. Kita akan lihat kalau tadi di dalam video, kalau ini sebenarnya. Kita masukkan ya. Airnya udah duluan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu berikutnya ada sirup yang sudah dimasukkan, kemudian kita campurkan, masukkan lagi susunya ke dalam gelas yang sudah dituang sirup. Lalu ini kita aduk. Bismillah. Kalian lihat ya. Kalian lihat. Ini sudah selesai diaduk ya. Nah, bagaimana warnanya? Merah putih. Merah putih. Apakah ini tercampur semuanya? Sudah. Enggak. Zat tunggal. Tercampur ya. Kelihatan ya? Dia tidak terpisah ya, dia tidak terpisah, tercampur. Ibu praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nanti kalian praktek juga ya. Nanti kalian praktek ya. Nanti Ibu Jaleha beri kesempatan nanti prakteknya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu share screen lagi. Masih kita lanjutkan ya. Nah. Sudah kelihatan, Nak? Sudah ya? Nah, nih kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat tunggal itu apa? Siapa yang masih ingat? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja, ya. Kemudian zat tunggal dan satu lagi zat, contohnya apa nih? Contohnya air tadi, kemudian gula, garam, dan lain sebagainya. Dan zat campuran. Ya, sekarang zat campuran. Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Masih ingat? Zat campuran adalah terdiri dari beberapa materi. Iya, bagus sekali. Iya, zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali, ya. Nah, jadi contohnya air apa? Air kopi, larutan garam, sirup buah, seperti yang tadi Bu Jaleha ini tampilkan tadi, praktekkan. Ini termasuk zat apa berarti? Sirup dan susu tadi berarti termasuk zat campuran. Nah, sekarang kita hari ini khusus membahas tentang zat campuran. Zat campuran terbagi dua, ya, yaitu yang pertama campuran homogen. Ya, siapa yang tahu zat campuran homogen? Campuran yang tidak terlihat lagi batasnya.
Nah, yang satunya lagi, ini contohnya tadi sudah disebutkan ya, sirup, susu, kopi. Lalu yang kedua yaitu campuran heterogen, lawan dari homogen ya. Yaitu campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat di yang batas. Tadi kalian udah lihat pasir. sirup yang Bu Jaliha campur dengan susu kan? Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam zat campuran apa? Zat campuran homogen. Bagus. Kenapa bisa disebut zat campuran homogen? Tidak terlihat lagi batas. Iya. 100. Siapa tadi yang jawab? Karena tidak lagi terlihat batasnya, ya. Nih, tidak ada lagi batasnya, dia sudah tercampur rata. Nah, ini namanya zat campuran homogen. Nah, ya. Nah, kemudian ya. Ibu share screen lagi. Nah, tidak ada lagi ternyata. Sekarang waktunya kita melakukan percobaan yang tadi. Sudah siap semuanya energennya? Sudah. Sudah. Nah, silakan sekarang waktunya kalian melakukan percobaan sendiri. Ya, silakan. Ya, caranya tahu ya. Masing-masing siapkan air hangat, ya. Dengkonya belum, Lip. Sekarang percobaan mencampurkan air dengan energen. Aku beri waktu 3 menit cukup insya Allah. Ya. Bu, energen kan Bu? Iya, energen. Isan boleh dibuat langsung. Isan, matikan dulu Isan, speakernya San. Ya. Itu apa tuh membuatnya satu kelompok kok? Ikan ini Maksudnya, belum. Pertama kelompok 1, baru kelompok 2 gitu Bu. Bukan, ini kan belum kelompok, Nak. Kelompok nanti. Ini sendiri dulu individu. Ya. Percobaan masing-masing. Iya, percobaan sendiri. Dibuat sekarang ke Bu? Iya, dibuat sekarang. Masukkan airnya. Kalau bisa pakai air hangat. Silakan masukkan airnya ke dalam gelas. Sudah Bu. Ya. Selanjutnya masukkan energen ke dalam gelas. Dah. Aduk hingga rata. Wah, energennya berbeda-beda rasa ini ya. Ada yang jahe, ada yang coklat, ya. Gina sepertinya warna coklat. Kalau Alif kacang hijau. Hijau. Ya, betul enggak, Lip? Betul. Faza? Energen apa, Faza? Rasa apa? Coklat. Coklat. Ini dibuat Bu. Ya. Nah, diaduk seperti Bu Jana ngaduk ini tadi. Nah, ya, diaduk. Sudah? Kalau sudah, boleh kita lihat. Ya, boleh kita lihat. Termasuk zat campuran apakah yang kalian lakukan percobaannya? Coba. Zat campuran. Ya, campuran apa? Tadi kan kita belajar campuran heterogen dan homogen. Kira-kira hasil dari percobaan yang kalian lakukan, apakah homogen atau heterogen? Homogen. Homogen. Kira-kira ada enggak yang hasilnya heterogen? Saya Bu. Kenapa bisa heterogen, San?
homogen, ya kan nggak bisa dipisahkan itu ya anunya. Airnya tuh melarut dia dalam energen. Kalau sudah, boleh dicicipi sebentar. Bu, Ya. panas, Bu. Oh, kepanasan berarti Alif ya. Oh iyalah, enggak apa-apa Lip. Nanti habis belajar baru minumnya Lip. Air hangat ya. Tadi Bu Jaleha ngarahkan air hangat, bukan air panas. Yang panas tunggu dingin dulu ya. Yang sudah hangat boleh langsung dicicipi. Langsung diminum. Atau ada yang puasa hari ini hari Senin. Ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan sederhana sehingga kita sudah bisa menentukan ya apakah termasuk dalam campuran homogen atau heterogen. Nah, sekarang waktunya disimpan dulu energennya, nanti bisa kita lanjutkan minumnya setelah pembelajaran ini selesai. Mudah-mudahan yang tadi panas sudah dingin ya. Karena Rasulullah memang mengajarkan kita salah satu adab makan atau minum itu adalah dingin airnya ya. Jangan ditiup, tidak boleh ditiup. Nah, itu adalah salah satu adab dalam makan dan minum. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Nah, ya bagi yang belum ngeprint, belum tidak ada printer, Bu Jaleha akan tampilkan LKPD-nya ya supaya kalian bisa lihat di sini. Yang sudah boleh kerjakan kegiatan 1 ya, LKPD kegiatan 1 boleh langsung dikerjakan. Bu, yang tentang es cincau ke Bu? Iya, tentang iklan ya. Ibu tampilkan. Oke, Bu. Yang belum, tunggu sebentar, Bu Jaleha tampilkan di sini. Kalian langsung jawab saja di buku kalian ya. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Slogan itu apa, Bu? Itu slogan tadi kalimat atau susunan kata tertentu yang menjelaskan secara singkat dari suatu produk. Nah, seperti yang tadi udah dicontohkan, dia kata-katanya singkat, tapi dia menjelaskan tentang isi dari produk yang akan kita promosikan. Bentar ya, udah tampak belum nih? Ibu yang cincau hijau kok. Ya, sudah selesai belum nih? Sudah tampak belum? Udah, Bu. Oh, sudah. Bu. Yang belum ngeprint silakan lihat langsung di layar laptop kalian. Yang sudah ada print out-nya silakan langsung kerjakan. Nah, ini kegiatan 1 ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, nih. Ya. Tulis di sini nama produknya. Yang tidak ada print out-nya, silakan langsung ditulis di dalam buku tulis nama produknya apa. Kemudian slogannya apa. Bu. Ya. Boleh pakai kertas, Bu? Boleh. Kemudian tulisan teksnya, tulis yang ada apa saja yang ada di dalam iklan ini, gambar iklan ini, tulis di sini. Nah, di sini ada apa? Nah, lanjut lagi kalau sudah selesai menulisnya. Kesimpulan isi iklan. Kenapa?
Slogan itu apa, Bu? Slogan itu susunan kata, kata-kata atau kalimat yang menjelaskan secara singkat tentang iklan ini, Kesha. Di sini kan ada kalimat-kalimat nih. Nah, yang menjelaskan secara singkat tentang isi dari suatu produk. Nah, itulah namanya slogan. Bu, sudah. Oke, mantap Alif. Kita tunggu teman-temannya. Oke. Bu, udah selesai, Bu. Alhamdulillah. Baik. Yang lainnya udah selesai juga. Kalau sudah kita lanjut. Siapa yang belum? Baik, kita lanjut ke kegiatan kedua ya. Nah, nih kegiatan kedua kembali kita akan melakukan percobaan. Ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Sudah Ibu berikan nama-namanya. Sekarang hati-hati karena sudah peralatan atau bahannya sudah ada di samping kalian. Kelompok 1 ya. Ibu, izin ngambil gulanya ke habis. Oh gitu ya, baik-baik. Silakan dipersiapkan dulu. Kelompok 1. Sudah siap semua belum kelompok 1? Kelompok 1 itu kemarin udah ini kan? An-Nahl, kelompok An-Nahl. Artinya lebah, kelompok lebah. Yaitu akan melakukan percobaan. Percobaan apa? Kelompok 1? Mencampurkan air dengan minyak. Ya, mencampurkan air dengan minyak. Siap belum nih kelompok 1 nih? Kelompok 2. Kelompok 1 Dila ya, Ibu bacakan lagi. Coba. Siapa lagi selain Dila? Kelompok 1? Ada, Bu. Sirlin. Sirlin, ya. Siapa lagi Sirlin? Teman-temannya? Naya. Naya, mana Naya nih? Ada enggak nih? Naya? Iya, Bu. Ya, Naya sudah siap dengan peralatannya? Sudah siap. Sudah siap. Naya kenapa sakit kah? Kok enggak semangat? Enggak, Bu. Oh, dikira kurang sehat. Kelompok 2, kelompok 2. Ayo siapa yang kelompok 2? Angkat tangan. Sebutkan namanya. Wahyu, Bu. Ya, Wahyu, Keisha, siapa lagi? Badak. Oke ya. Kemudian kelompok 3. Siapa saja yang kelompok 3 ini? Oh ya, kelompok 2 tadi percobaannya apa tadi? Kelompok 2? Kelompok An-Nur, cahaya. Nah, harus bercahaya nih. Kelompok 2. Mencampurkan air dengan apa? Gula, Bu. Gula, baik. Ya, terus kelompok 3, kelompok Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa saja nih? Kelompok 3. Yusuf. Yusuf, ya orang yang beriman. Farel, siapa lagi? Siapa lagi Yusuf, temannya Yusuf?
Farel, temannya siapa lagi? Kelompok 3. Hazik. Hazik. Mana Haziknya? Hazik apakah terkeluar? Faza juga termasuk kelompok 3 ya. Berikutnya kelompok 4 An-Naml. An-Naml ini artinya semut ya. Semut. Siapa yang kelompok semut? Kelompok 4. Munzir. Munzir. Sesuai dengan badannya, imut-imut seperti semut, tapi cepat jalannya ya. Munzir Alif, sama Bu. teman-temannya siapa nih? Alif. Kemudian siapa lagi? Fadil. Fadil, ya, sama Ihsan nih, Ihsan. Nah, kelompok An-Naml mencampurkan air dengan apa? Susu. Dengan susu, ya. Sebentar lagi kita akan praktek. Kemudian kelompok 5, kelompok An-Nisa. Kelompok wanita. Siapa saja kelompok An-Nisa? Gina. Gina. Siapa lagi? Nurlaili Aziza. Siapa lagi? Zahra. Iya Zahra ya. Rumaisyah sakit, semoga Allah sehatkan kembali ya. Kelompok 5 mencampurkan air dengan pasir ya. Sudah siap semuanya melakukan percobaan? Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Ya, baik Ibu tutup share screen-nya. Ya, sudah siap ya. Silakan semuanya kalau bisa seperti tadi kalian mencampurkan melakukan percobaan mencampurkan energi dengan air, kalau bisa di depan kamera kalian tampakkan ya. Pertama sesuai dengan petunjuknya ya, LKPD. Masukkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Masukkan air bahannya, masukkan airnya, kemudian aduk. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita tunggu ya. Ibu, udah, Bu. Ya. Ibu udah. Oke, kalau sudah setelah ini ya, setelah ini kalian diskusikan bersama teman-teman kalian satu kelompok apakah sama atau beda hasilnya ya. Karena kan karena kita dalam kondisi daring dan juga anggotanya tidak semuanya bisa hadir, maka Bu Jaleha mengambil kebijakan percobaannya dalam satu kelompok semuanya sama. Sebenarnya sih beda-beda yang lebih seru ya, tapi kondisi belum memungkinkan ya. Baik. Dila, coba Dila, Ahza, Naya, dan Sirlin. Boleh nyalakan speakernya. Dila, Naya boleh nyalakan speakernya. Azza, Sirlin, ya udah ya. Nah sekarang Sirlin dengan Naya boleh saling bertanya, Azza juga. Bagaimana hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, ya? Atau di chat, Ibu bikinkan room chat masing-masing. Ini kalau Sirlin pakai laptop, kemudian Azza bisa sambil chat ya, Bu Jaleha bikinkan grupnya ya.
Baik, silakan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing ya. Di grup kelompok Bu, kalau masing-masing. udah diskusi itu Bu, Silakan hasilnya tuh kita tulis. kan ada percobaan tuh Bu. Iya. Cuma percobaannya tuh kan ada yang 1 sampai 5 Bu. Kita ngisinya semuanya ke Bu. Tidak, kalian isi yang kelompok kalian saja. Tadi misalnya Keisha kan kelompok 2, berarti Keisha dan teman-teman mengisi kelompok 2 saja hasil percobaannya, yang lainnya dikosongkan, ya. Nanti semuanya setelah selesai, semuanya sudah menulis, baru kita presentasi satu-satu, ya. Kelompok 1 udah selesai belum? Dila, Azza, Naya, dan Sirin sudah selesai diskusinya? Ya, silakan langsung ditulis nih. Seperti kelompok 1 sudah kelihatan tidak ada yang berbeda. Silakan langsung ditulis, Sirlin, di dalam LKPD-nya. Yang lainnya juga menulis ya. Semuanya menulis. Kalau sudah tidak ada lagi yang berbeda, berarti langsung ditulis ya. Kelompok 2, sudah ada yang menulis? Kelompok 2? Keisha Bu. Ya. Apa hasilnya nih? Oke ya, kelompok 2. Kalau seandainya terjadi perbedaan, enggak apa-apa, nanti ditulis, siapa tahu ada sebabnya. Berikutnya kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3, Farel, mana Farel? Sepertinya gangguan ini Farel nih. Hazik. Faza. Farel ada, Farel? Farel, Bu Jaleha bicara dengan bisa mendengar suara Bu Jaleha? Faza? Bisa Bu. Ya bisa. Faza? Faza bisa dengar Bu Jaleha? Bisa, Bu. Bisa ya. Farel dengan Faza belum berdiskusi nih di kelompoknya nih. Faza bisa chat Bu Jaleha enggak nomornya? Coba kirim Assalamualaikum Bu. Coba biar Bu Jaleha masukkan Faza. Kelompok 4. Munzir, Alif, Fadil, Ihsan. Udah selesai diskusinya kelompok 4? Kalau sudah, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis ya. Kelompok Ada Bu kertasnya Bu. Kenapa? Bentar loh, Bu. Pindah tempat dulu. Oh iya, baik. Kelompok Anissa. Nah, ya, sebentar Pak saya. Yang ini kan, Bu? Iya. Langsung ditulis sesuai dengan percobaannya ya yang ditulis ya. Sesuai dengan percobaannya. Bu, ini Mbak ada banyak yang ini, Bu. Yang ada 5 percobaan, tapi Munzir isi yang percobaan di kelompok Munzir saja. Kelompok 4 tadi tentang apa? Air dengan susu kan, berarti itu saja yang ditulis. Kelompok percobaan lain jangan ditulis karena kan tidak melakukan percobaan. Ya, Faza udah masuk tuh. Silakan diskusi sama Farel ya. Hasilnya nanti ditulis. Kelompok 5, Nurlaili, Gina, Zahra, Rumaisya.
Ya, Bu. Gina udah. Ya, sudah selesai ditulis. Hasilnya bagaimana? Nah, tulis di sana ya. Oke, mantap. Nah, mantap. Tinggal kita tunggu kelompok 3 ya. Kelompok Faza. Faza, Farel. Hazik nih nggak bisa. Ini Hazik nih sepertinya terkeluar nih. Sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Bu, udah selesai, Bu. Yusuf juga nih nomor Bapak, nomor Abi. Tadi Yusuf Bu Jaleha minta tolong chatkan ke Bu Jaleha supaya Bu Jaleha masukkan Yusuf untuk sementara. Nanti kalau sudah selesai percobaan. Ya, Bu, mau nanya. ya. Habis itu kan sudah langsung isi kesimpulannya ke Bu. Ya, kesimpulannya Yang udah- nanti. Kesimpulannya nanti karena kita akan mendengarkan dari kelompok yang lain hasil percobaannya. Baru kemudian kita isi bersama lagi, ya. Ya, Bu. Faza? Gimana Faza? Faza hasilnya sudah dapat? Hasil percobaannya? Sudah, Bu. Sudah. Farel sudah? Baik, sudah cukup ya diskusinya. Nampaknya sudah menghasilkan apa yang mesti ditulis. Dari kelompok An-Nahl dulu. Kita dengarkan kelompok An-Nahl yaitu kelompok 1. Percobaannya adalah mencampurkan air dengan minyak. Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Sirlin ya, silakan Sirlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil percobaan kelompok 1 yaitu mencampurkan minyak goreng dan air, hasilnya adalah termasuk campuran heterogen. Termasuk campuran heterogen karena unsur-unsurnya atau batasnya masih dapat terlihat. Minyak berada di atas sedangkan air di bawah. Terima kasih. Masya Allah. Sepakat sekali ya kelompok 1, luar biasa kerjasamanya nih. Jadi hasilnya teman-teman ya anak-anak sekalian yang kelompok lain karena kita masing-masing kelompok hanya mendapatkan giliran melakukan percobaan 1 saja, maka kalian boleh mencatat di lembar kalian masing-masing sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok An-Nahl tadi, yaitu hasil dari percobaan mencampurkan air dan minyak adalah zat campuran heterogen. Begitu ya. Kita lanjut ke presentasi kelompok 2, yaitu kelompok An-Nur, kelompok yang bercahaya. Alif minumnya nanti dulu Alif, kita sedang belajar adabnya. Ya. Kelompok 2, silahkan siapa yang mewakili untuk presentasi? Siapa ini? Di sini ada Aura, ada Wahyu, ada Keisha, dan Badar. Siapa yang mau mewakili? Kelompok 2. Keisha? Wah, ini mungkin gangguan sinyal nih ya. Kita pindah dulu ke kelompok 3, yaitu kelompok Al-Mu'minun. Di sini ada Farel, Faza, dan Yusuf. Siapa yang mau mewakili? Faza ya, Faza calon Pak Polisi nih. Yuk Pak Polisi, silakan. Apa hasil percobaannya Pak Faza? Ayo. Saya tahu. Yang tadi hasil percobaannya.
Faza sudah mencoba belum? Yuk pindah ke Yusuf saja, Yusuf. Yusuf sudah melakukan percobaan. Yusuf. Satu lagi harapannya ada di Farel. Farel, apakah Farel bisa mendengar Bu Jaleha? Bisa, Bu. Ya, gimana Farel? Hasil percobaannya untuk mencampurkan air dan garam, gimana hasilnya? Coba. Hasilnya campurannya bagaimana, Farel? Apakah terpisah atau menyatu, Farel? Menyatu, Bu. Menyatu. Kalau begitu, termasuk dalam campuran apa? Homogen atau heterogen? Kalau tidak tampak terpisah, berarti dia termasuk campuran Heterogen. campuran homogen ya. Coba lihat kan Ibu itunya hasil percobaan Farel yang Farel lakukan, tampakkan di depan layarnya. Coba Bu Jalia lihat hasilnya. Nah, itu diangkat lebih tinggi lagi, Nak, biar Bu Jalia lihat apakah larutannya sudah menyatu. Ya, kita lihat bersama-sama ya, Nak ya. Ternyata air dan garam ketika diaduk sudah cukup, Farel. Ternyata dia tidak terpisah. Artinya, Farel sudah bisa membuktikan bahwa hasil dari mencampurkan air dengan garam ternyata itu termasuk dalam campuran homogen. Nah, Yusuf, sudah selesaikah percobaannya, Yusuf? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sepakat sama dengan hasil percobaan Farel tadi? Tercampur atau terpisah, Yusuf? Tercampur. Tercampur, ya. Berarti dia termasuk campuran apa tadi, Yusuf? Homogen atau heterogen? Heterogen. Coba lihat dulu kalau heterogen itu terpisah. Garam dengan airnya sudah larut bersama atau terpisah masih? Udah larut. Oh, sudah larut. Nah, kalau sudah larut berarti campuran homogen. Yang sama. Homogen. Iya, homogen. Baik, kita lanjut ke kelompok 4, kelompok anamel. Ya, diwakili siapa nih? Di sini ada Munzir, ada Alif, ada Fadil. Siapa yang mau menyampaikan hasil percobaannya? Munzir, ya, Munzir tangannya sudah menunjuk. Silahkan Munzir, apa hasilnya Munzir? Atau Fadil barangkali? Menyatu, Bu. Menyatu, ya, hasilnya menyatu, yaitu antara air dan susu. Berarti termasuk campuran apa, Fadil? Homogen. Oh iya, bagus. Kelompok anggotanya membantu. Kelompok 4, hasil percobaannya adalah homogen. Ya, yang lain dicatat ya dalam kesimpulan nanti. Berikutnya yang terakhir, kelompok Anissa. Ya, kelompok Anissa diwakili siapa? Bu Jaleha izin ke WC. Oh iya, silakan. Kelompok Anissa ada Nurlaili, ada Gina, ada Zahra. Silakan, siapa yang mau mempresentasikannya? Silakan. Siapa? Nurlaili atau Gina? Nurlaili atau Gina, ya silakan Gina. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Hasil percobaannya apa? Hasil percobaannya adalah zat heterogen. Zat heterogen, ya karena Dan pasir tidak akan menyatu karena akan terpisah. oh iya, itu hasilnya ya, anak-anak ya. Coba Nurlaili angkat hasilnya, terpisah atau menyatu? Ya, terpisah ya, tidak bisa menyatu. Sehingga
hasil dari mencampurkan air dengan pasir, dia termasuk zat campuran heterogen. Nah, setelah semuanya sudah dapat hasilnya, baru kalian tulis kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, mana campuran yang termasuk heterogen, tulis, dan campuran homogen. Ibu beri waktu 2 menit untuk menulis kesimpulannya. Apa Bu tugasnya? Kesimpulan dari yang termasuk campuran homogen tadi, campuran apa? Apakah air dengan minyak, air dengan susu? Nah, itu kan tadi kan ada 5 percobaan. Ibu tulis semua kah? Yang termasuk, iya tulis semua. Yang termasuk campuran heterogen yang mana? Yang termasuk campuran homogen yang mana? Gitu. Bu, das dulu. Yang Ya. kita juga tulis tuh Bu, yang campuran air dengan minyak Bu. Iya, hasilnya tadi kan sudah disampaikan masing-masing kelompok. Silakan langsung ditulis di masing-masing juga. Masing-masing lembar LKPD. Yang kelompok 2 enggak ada presentasi, Bu. Kelompok 2 belum kah? Kelompok 2 tadi siapa? Wahyu. Badar Bu. Oh, belum ada. Berarti Keisha dulu lah. Keisha tadi ada menyampaikan, enggak? Badar ya Bu. Sama aja. Siapa yang mau? Ayo Badar. Mana Badar? Bu, Ya, apa hasil kelompok 2 Badar? campuran homogen Bu. Campuran homogen, yaitu air dan gula menjadi larut ya. Tidak bisa terpisah. Nah, silakan ditulis kawan-kawan. Nah, sudah langsung ya. Kalau sudah selesai. Terima kasih tadi yang sudah mengingatkan Ibu. Sudah ya. Nanti baru kalian kirimkan fotonya hasil dari percobaan kegiatan 1 dan 2 yang kalian kerjakan LKPD-nya ya. Alhamdulillah semua percobaan sudah dilaksanakan ya. Kita sudah hampir sampai di penghujung. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan ke kalian apakah ada hal yang kurang jelas dari apa yang sudah kita bahas hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang iklan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan tentang campuran homogen dan heterogen? Ada? Sudah jelas semuanya? Sudah bisa dipahami? Naya, ada pertanyaan Naya? Bu, Sirlin, Bu. Oh iya, Sirlin. Gimana Sirlin? Kalau energen itu campuran homogen kan, Bu? Homogen. Tapi kan ada serialnya. Iya, itu kan serealnya ya, serealnya. Tapi dia tetap terlarut di dalam air ya. Walaupun dia memang tampak seperti ada kepingan-kepingan itu yang serealnya masih, tetapi dia termasuk homogen. Ibu, Ya. Karena yang energen juga harus ditulis ke Bu. apanya?
Energen juga harus ditulis ke? Enggak, energen tidak ditulis. Yang tadi yang di dalam LKPD yang 5 saja percobaannya. Bisa dipahami ya Sirlin ya? Bisa, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada maka silakan anak-anak kerjakan evaluasi yang Ibu kirimkan di chat melalui Google Classroom. Kalian isi, langsung dikirimkan. Ibu pakai nama lengkap ke? Iya, nama lengkap. Ibu, Ya, unsur-unsur itu apa? unsur-unsur apa? Di itu tuh di Bu, udah selesai, Bu. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah memang semua anak-anak Ibu ini cerdas-cerdas semuanya, insya Allah ya. Baik, anak-anak silakan langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya hasil dari evaluasi tadi. Bu. Ya, Iya. gimana caranya, Bu? bentar. Gimana caranya? Langsung dikirim. Munzir mau nanya Bu, apa? lembar yang tadi jawab di kertas ini langsung difotokan ke Bu? Ya, difotokan. Difotokan ke Ibu. Iya, difotokan ke Ibu. Jangan di grup ya. Nanti penuh nanti. Di WA WhatsApp Ibu Jaleha saja. Jangan di grup. Iya, jangan di grup. Nanti ketahuan jawaban Munzir kalau di grup. Baik, anak-anak. Kita sudah menyelesaikan evaluasinya. Selanjutnya kita review dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Yuk. iklan. Tentang iklan. Iklannya banyak nih. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar tentang jenis iklan, pengertian iklan. Hari ini kita belajar iklannya tentang apa? Tentang apa? Kerja Marjan. Unsur ya. Tentang apa lagi? Ciri bahasa iklan ya. Kemudian tentang apa lagi? Kita belajar tentang apa Bu, hari ini? langsung dikirim ya ke Bu? Kok Ya, udah selesai dikirim. Bu? Ya. Kita belajar Gimana, tentang Bu? apa lagi? Tentang zat campuran yang terbagi menjadi 2. Zat campuran apa saja? Heterogen dan homogen. Heterogen dan homogen ya. Jadi kita sudah bisa, kalau kita lihat, kita sering di rumah ada yang buat air kopi, ada yang buat air teh, ada yang buat air susu, kemudian
madu dengan air hangat, berarti kita saat itu sudah bisa menentukan, oh ini zat campuran heterogen, oh ini zat campuran homogen. Nah, seperti itu ya. Inilah gunanya kita belajar ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat ibu kita memasak di dapur, kadang kan kita menumis. Kalau menumis sayur itu menggunakan minyak goreng. Kemudian sayurnya sudah agak layu, baru ditambah air. Nah, tadi sudah kelompok berapa tadi yang melakukan percobaan minyak dengan air tadi? Kelompok 1 ya, yang tidak bisa bergabung. Nah, jadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa yang bergabung itu yang tidak tampak unsur penyusunnya, maka itu termasuk zat campuran homogen. Sedangkan yang masih tampak seperti pasir dengan air yang tidak bisa larut, maka dia termasuk heterogen. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan percobaan. Mudah-mudahan. Bagaimana kalian, senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, apalagi melihat sirup marjan dengan air susu ditambah esnya ya, Lip ya. Silakan kalian mencoba masing-masing di rumah nanti setelah ini ya. Tapi karena sekarang musim masih COVID, banyak virus, jadi Bu Jaleha tadi makanya Bu Jaleha tidak menggunakan es ya. Karena kita menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan kuat ya. Jadi sekarang kurangi minum esnya. Kalau kalian mau mencoba nanti silakan air sirup dengan susu saja ya, dengan air hangat ya, tidak usah ditambahkan es, tetap enak kok hasilnya, rasanya tetap enak ya. Baik, silakan nanti kalian sebelum nanti kita pertemuan berikutnya, maka kita akan baca-baca dulu untuk bahasan atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini ya, Ibu mintakan salah satu bisa membantu Ibu untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang bersedia? Keisha boleh? Atau Nurlaili Azizah saja? Silakan Nurlaili. Said. Siap, Allahu Akbar. Iqra'u doa ba'da ta'lim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Nurlaili Azizah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini mengikuti pelajaran dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya. Setelah ini silakan kalian menghabiskan energi yang sudah dibuat tadi ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker ya. Hindari minum air yang dingin, makanan yang dingin ya. Perbanyak minuman yang hangat ya. Baik, terima kasih sekali lagi anak-anak. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu.